Barakatihi wa biqafidari al-aqal. Al-bab tsani fi kitabatil ilmi, bab kedua tentang penulisan ilmu ya. Sebelumnya kita membahas tentang fadilah ilmu, keutamaan ilmu, maka yang kedua tentang menulis ilmu. Bagaimana tentang menulis ya? Ini dikatakan qala al-faqih, berkata al-faqih, yakni Abu Lais as-Samarqandi, Al-Imam Abu Lais as-Samarqandi dalam kitabnya Kariha ba'dun nas, sebagian orang membenci kitabatal ilmi, penulisan akan suatu ilmu. Ya, kenapa benci? Karena manusia dikasih kecerdasan dan hafalan. Ya, kenapa ilmu itu ditulis? Gitu. Bahkan di zaman orang-orang terdahulu di Mekah khususnya, itu menulis adalah aib. Ya. Maka orang yang kelihatan menulis nggak menghafal, itu aib buat dirinya. Ya. Kayak zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang kebalikan ya. Yang nggak nulis aib gitu ya. Kalau zaman dulu nulis aib karena mereka sangat mengandalkan hafalan. Ada salah satu syair Arab ya, kalau dulu istilahnya mu'allaqat. Ya, syair yang digantung di depan pintu Ka'bah. Nah, itu para orang Arab ketika mereka itu membaca syair tersebut, itu mereka hafal. Baca, dihafal. Ya, jadi lomba bikin syair yang paling bagus, syair ditempel di pintu Ka'bah. Nah, itu mereka hafal ketika baca. Nah, ada salah seorang dari mereka diam-diam nulis. Nah, itu aib. Ya. Kalau zaman dulu, karena ngandelin hafalan. Wa abahadzalika ammatu ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmu itu memperbolehkannya. Nah, dengan dalil bahasanya, apa dalilnya? Segala ucapan akan hilang kecuali apa yang ditulis. Ya. Maka Allah bersumpah dengan pena, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, nun, demi pena dan apa yang ia tulis. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan perkara tulisannya syai'un 'azim, sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan diremehkan gitu. Nah, makanya kenapa di belakang saya banyak kitab-kitab ulama. Nah, inilah pengamalan nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ia tulis. Ya, zaman sudah berubah, orang-orang sekarang udah banyak menulis, cuman kitanya yang malas baca. Ya. Kalau dibandingin 1:1000, 1:1000. Kalau ada 1.000 orang, satu komunitas 1.000 orang, cuman satu yang doyan baca. Ya. Buktinya apa? Ya kita. Artinya kita. Alhamdulillah ya. Kita tuh harus pintar-pintar baca. Ya. Ada orang emang dimotivasinya baca, ya, demennya baca. Kita pasti sering ke perpustakaan. Ya, itu kalau jauh-jauh perpustakaan, di sini perpustakaan gitu. Cuman ya, pepatah mengatakan jangan pernah pinjemin buku. Kenapa? Karena nggak balik. Ya, karena nggak balik. Makanya saya paling senang pinjemin buku. Baca di sini, habis baca taruh lagi. Kenapa? Kalau udah balik sekarang kita segan naruhnya. Ya. Kadang-kadang saya lihat ada buku saya di kamar santri, kok buku saya di sini gitu ya. Jelas ya, kalau yang terasa minjem buku saya taruh lagi lah tempatnya. Ya. Karena pas kita butuh, mana nih buku? Makanya perasaan punya dah. Nggak ada tuh ya. Jadi ada untung juga ente nggak baca gitu ya. Tapi kalau seandainya baca langsung taruh lagi, rapiin lagi. Ya. Fa amma hujjatu man kariha dzalika fa marwal Hasan al-Basri anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inna nasan minal yahudi wan nasara yuhaddithuna bi ahaditha afala naktubu ba'daha, fa nadhara ilaihi nadratan urifa biha al-ghadabu fi wajhihi. Adapun hujjah, argumentasi, man kariha, orang yang tidak senang dengan dalika, yang demikian itu, yakni menulis, adalah famarawa, apa yang diriwayatkan Imam Hasan Basri, anna, bahwasanya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, suatu hari pernah berkata. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Inna nasan, sesungguhnya manusia minal Yahudi wan Nasara, dari golongan Yahud dan Nasara. Yuhaditsuna bi ahadits, mereka menceritakan satu kejadian atau satu hadis. Afala naktubu ba'daha, apakah boleh kami tulis sebagian cerita mereka? Ya, jadi orang Yahudi Nasrani itu terkenal cerita ya. Banyak kisah. Makanya kisah-kisah yang sampai ke orang Islam dari orang Yahudi namanya apa? Israiliyat. Apa Israiliyat? Kisah-kisah Bani Israel. Ya. Nah itu kadang dijadikan tambahan cerita. Ya. Karena Quran itu tidak bercerita lengkap. Karena tujuan Quran bukan kitab cerita, tapi Israiliyat atau hadis-hadis Bani Israel melengkapi cerita-cerita yang ada dalam Quran. Nah, Sayyidina Umar pengen nih tulis, boleh nggak tulis ya Rasulullah gitu? Sayang kisah nih gitu. Ya, makanya kita kalau ngaji nulis ya tuh. Ntar suatu saat ente pasti butuh. Ya, saya kalau dengar ceramah, saya senang saya tulis di handphone. Ya, zaman sekarang kan nggak mesti pakai apa? Nah, bisa pakai apa? Pakai buku. Mana buku tadi itu? Saya punya buku kecil. Ya, bawa buku kecil tuh ada. Ya. Kemudian fanadhara ilaihi, maka kemudian baginda Rasulullah memandang kepadanya nadratan dengan satu pandangan. Urifa biha, yang diketahui biha dengan pandangan tersebut, al-ghadabu, bahwa Rasul marah, fi wajihi, di wajahnya. Tuh, jadi nampak kemarahan di wajah Nabi. Ciri Rasulullah kalau marah mukanya merah. Ya. Qala amutahawwikuna antum, apakah kalian menjadi orang-orang yang linglung? Apakah kalian mau menjadi orang yang linglung? Kama tahawwakat al-yahud wan nasara, sebagaimana linglungnya orang Yahudi Nasrani. Laqad ji'tukum bibayda'at naqiyatan, sungguh aku datang kepada kalian dengan membawa risalah yang bayda, yang putih, lagi naqiyah, bersih. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, jikalau seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa ittiba'i, maka niscaya ya beliau itu akan menjadi pengikutku. Ya. Ya. Faqila lil Hasan, maka dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, mal mutahawwikun, apa sih mutahawwikun? Qala al mutahayyirun, ya. Itu orang-orang yang bingung, ya. Jadi orang-orang dianggap orang-orang yang menulis itu orang-orang yang bingung, ya. Wa Ra'a' bin Yasar an Abi Sa'idin Al-Khudri annahu ista'zana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabatil ilmi al-hasani falam ya'dallah. Dan sungguh meriwayatkan Imam Atha bin Yasar, salah seorang tabi'in, dari Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah, bahwasanya suatu hari Abi Sa'id beliau izin kepada Nabi untuk mencatat ilmu yang bagus. Falam ya'zan lahu, tapi enggak diizinin sama Nabi. Ya, jadi Abu Sa'id minta agar diizinkan nyatat, enggak dikasih sama Nabi. Ya, jangan ngandal dengan tulisan. Ustaz, nah itu sahabat nggak pakai nyatet tuh. Iya, sahabat mah kuat hafalannya. Kita sahabat ngaji, bego besok lupa udah. Makanya kalau di kitab tuh, kalau santri yang benar tuh, kalau kita punya kitabnya coret-coretan dulu. Ya, cuman coretannya kelihatan. Gitu. Kata Cesar Nuji, jangan sampai nyesal kita punya kitab coretan semua, mau kita nggak paham. Tulisan Cina kali gitu. Ya apaan baca ini? Jangan. Maka beli pulpen yang kecil tuh yang berapa tuh? 0, berapa? 0,2 tuh. Jadi kita nulis ya cakep tuh, kecil tapi rapi. Jangan pulpen faster, jangan. Yang pulpen faster yang kalau kita nulis nyebar gitu, yang kalau kena lama-lama bias gitu tulisannya. Ya tuh. Ya ciri-ciri santri yang benar kalau zaman sekarang gitu ya. Masing-masing zaman ya. Zaman dulu nggak boleh. Wa an Ibnu Muslim qala kana Ibnu Abbas yanha anil kitabah. Dahulu Ibnu Abbas pun beliau melarang murid-muridnya untuk nulis tuh. Sama kayak sekarang ya. Ente santri jangan banyak baca buku terjemah gitu ya.
Kenapa jangan banyak buku terjemah? Ketika kita nanti banyak baca buku terjemah, kita nggak bisa mandiri, ya, nggak bisa mandiri, terkesan ngandal nanti gitu. Nah. Kemudian apa katanya, yaqulu innama dhalla man kana qablakum bil kitabah, sesungguhnya dhalla, tersesatnya orang-orang yang sebelum kalian gara-gara nulis. Ya, tersesat gara-gara tulis. Ya kayak zaman sekarang, orang zaman dulu, waktu zaman dulu belajar itu musyafah, ya, dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut otomatis wajib cari guru. Kalau mulut ke mulut berarti wajib cari, sehingga ada kalimat thalabul ilmi fardhatun. Sebenarnya bukan thalabul ilmi, thalabul alim. Menuntut ilmu wajib. Ya, sekarang kalau ada orang menuntut ilmu gak perlu guru gak berarti? Kan nggak perlu kan, lihat kekerasannya. Karena yang kita cari apa? Seharusnya thalabul alim. Ya. Nyari orang alim wajib. Kenapa? Kalau udah ketemu orang alim biasanya dapat ilmu. Tapi kalau kita nyari ilmu belum tentu dari orang alim. Mending mana? Ketemu alim. Ya. Walaupun dapat sedikit ilmu daripada ketemu ilmu banyak tapi bukan dari orang alim. Ya, dengan punya ilmu dikit tapi dari orang alim lebih jelas. Ya, makanya saya punya teman cerita gitu, karena anak kecil jangan diajarin baca. Kenapa? Kalau bisa baca nggak jadi guru, dibaca diri. Kalau orang sudah baca buku sendiri, fasyaikuhu syaitan. Ego yang menang, oh gitu ya. Oh nih, wah nggak cocok, jangan, kitabnya nggak cocok. Yang aneh gini aja kitabnya cocok kemana nih gitu ya. Ya, banyak orang sekarang itu pakai kita cocok-cocokan. Ya, orang Wahabi, sahabat nggak cocok diganti sama dia. Wah, Imam Nawawi salah, keliru dalam masalah ini. Padahal Imam Nawawi benar. Dia baca kitab Imam Nawawi, kemudian disalah-salahkan. Kenapa? Nggak cocok dengan ajaran mereka. Namanya ego. Ya, kita kalau baca kitab mentok sama kita, yaudah akui diri kita belum bisa ngamalin ini. Gitu. Atau nggak diri kita pemahamannya salah, ini yang benar, tapi mereka nggak. Karena egonya, karena hawanya, mereka berani tuh ngapus kita karena nggak mau disalahin sama kita. Tuh belajar nggak pakai guru gitu ya. Jadi dilarang zaman dulu tuh gitu ya, karena tadi belajar tuh lewat guru tuh. Ya, makanya tadi saya katakan kita boleh aja baca buku terjemah, tapi azamkan akan ngaji dengan guru, karena berapa banyak pemahaman yang kita pahami tapi salah, maka butuh tahqiq. Nah tadi ada yang nanya tuh, Ustaz, kalau gini gimana gitu? Tadi siapa si Rapi ya? Nanya kepada seseorang guru, tapi nggak terjawab. Kenapa? Karena dia nanyanya pengen tahqiq gitu. Ini saya ajarin ya, kalau kita nanya ada dua. Nanya karena nggak tahu, nanya karena udah tahu. Kalau nanya karena belum tahu, nanya aja. Sejawabnya gimana? Ya udah terima. Emang itu rezeki kita, karena guru kadang jawab itu bukan tergantung ilmunya dia, tapi tergantung bagaimana yang nanya. Guru kalau begini boleh nggak? Boleh, dah gitu doang. Dikasih taunya boleh doang, kenapa? Karena memang dilihat orang yang nanya nggak perlu banyak-banyak dalil. Gitu. Nah kalau ada orang misalnya nanya sama guru, dia udah tahu jangan nanya kayak begitu, tapi nanyanya gini, guru saya udah pernah baca di kitab ini, yang saya tahu rukun wudu ada 6, apa benar guru gitu? Oh enggak, rukun wudu 7 misalnya gitu. Nah, dia karena dia pengen tahqiq misalnya, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya dia udah tahu tapi dia nggak sebutkan apa yang dia tahu, takutnya nanti jawabannya malah berbeda. Ya. Contoh guru setahu saya rukun wudu 6, bener gak? Kata guru, oh ya bener dah, selesai gitu. Ya. Jangan sampai kita naik guru, berapa rukun wudu? Kita tahu nih berapa rukun wudu. Gurunya bilang misalnya 4 misalnya gitu. 4. Terus kata dia, wah kayaknya 6 dah gitu. Akhirnya beda tuh. Kayaknya kurang alim gurunya nih kayaknya. Masa dia bilang 4 gitu. Saya tanya, gurunya bener gak? Dia bilang 4. Bener, masa apa? Hanafi 4. Hanafi 4, gak salah. Cuman nih murid punya jawaban berapa? 6. Sehingga gak sama dalam hatinya, oh kok 4 sih, bukan 6. Ah mulai itu perenggang. Ya. Bahkan gak sedikit yang mengatakan gurunya gak alim cuma gara-gara jawabannya beda sama dirinya. Nah, itu kesalahan kita. Ya, makanya kita kalau nanya sesuatu yang udah kita tahu, jatuhnya tahqiq, minta kepastian.
Kalaupun dijawab beda, fala basabi, ilmu luas. Jelas paham ya? Jadi kalau kita nanya ada ilmunya gitu. Nanti di kitab kalau nggak salah ada buku insan yang baru saya masukin di bab bertanya. Nah, warwa Ibnu Abi Dawud an Abihi qala jaa ashabu Abdullah bin Mas'ud ila Abdullah. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud ya. Faqalu inna qad katabna anka ilman afa na'riduhu 'alaika fanubayyinuhu lana. Qala na'am. Fa'atauhu bidzalika fa akhadha al-kitab fa ghasalahu bil ma' summa raddahu 'alaihim. Masyaallah. Suatu hari diceritakan bahwasanya sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqalu, mereka berkata, inna qad katabna anka ilman. Wahai Abdullah, sungguh kami telah mencatat darimu ilmu-ilmu. Afa na'riduhu 'alaik? Maka boleh saya kasih kepada Anda? Ya, fatubayyinuhu lana, dan kamu jelaskan kepada kami maksud tulisan-tulisan yang kami tulis darimu. Qala na'am, maka Abdullah berkata, iya boleh, bawa kemari tulisannya. Fa'atahu, mereka datang dengan tulisan, fa'akhadhal kitab, diambil tuh kitab tulisan, faghasalahu bil ma', dicuci pakai air. Jadi dihapus, summa raddahu alaihi. Nah, lagi dicuci. Ya, salah enggak? Guru nggak ada salahnya. Makanya cakepnya kita sebagai murid husnul. Nah, saya pernah dulu beli kitab terjemah. Dulu saya ingat buku terjemah. Kiai Rifai lihat gitu. Terjemah lu beli. Beli yang asli, jangan pakai beli terjemah gitu. Baca-baca kitab pakai terjemah gitu. Yang beli gitu ini. Beli ya baca Al-Itqan yang apa? Yang Arab gitu. Artinya pendidikan guru nggak salah ya. Yang salah hati kita kotor ya. Diomelin, dinasehatin, disangka nyerang. Bukan, guru itu ngasih kita nasihat kayak obat. Pahit ya? Pahit, tapi obat. Makanya nggak sedikit ada murid yang dinasihatin mental. Kenapa? Karena dia merasa nggak lagi sakit. Anda lagi sehat Ustaz. Siapa yang merasa sehat? Ya, kulluna marid. Setiap kita sakit. Kulluna nahtaj ila dawa. Setiap kita butuh obat. Maka kita datang ke dokter obat, dokter hati. Nah, ketika dikasih obat, jangan pakai ya ngerasa pahit. Emang pahit namanya obat. Telan tuh obat. Ya. Jadi nggak sedikit orang yang memang ya mental ya gara-gara itu. Sekarang saya tanya, yang rugi dokter apa pasien? Pasien. Qala al-faqih wa dzalika annahu idza katabul kitab yatamadu ala kitab wa tarakul hifdha. Nah ini berkata Imam Abu Lais, kenapa sih orang dulu kok nggak ngasih tuh nulis? Karena kebanyakan orang dulu itu kalau nulis kitab itamadu ala kitabah, mereka ngandel sama tulisannya. Ya. Wa tarakul hifdha, dan kagak mau ngafal lagi. Fa ya'ridu ala kitabah ya aridun. Ya, maka kemudian ya nanti akan tertimpa pada tulisan itu suatu penyakit. Ya, Imam Ghazali dulu. Ya, Imam Ghazali sendiri sama, demen nulis, demen nyatet. Suatu hari dia belajar sama gurunya, nyatet banyak. Ditulis semua di kitab. Tapi nggak dihafalin, ditulis aja, antar gampang gitu bahasanya gitu. Tar aneh hafalin lah, tar aneh mutolaah, aneh murojaah. Di tengah jalan beliau pengen ke tempat mana, dibegal sama satu pembegal. Nah, yang diambil apanya tuh? Kitabnya diambil sama begal, nangis. Minta balikin, tolong dah, semua boleh ente ambil tapi jangan buku aneh. Sejak itu beliau nggak belajar kecuali dihafal. Ya. Kalau yang luar biasa yang saya dapetin di Indonesia yang kalau ngajar nggak pernah bawa kitab, pasti hafal. Itu Profesor Dr. Said Agil Munawar itu. Itu kalau ngajar beliau nggak pernah bawa buku, udah hafalan semua. Mengajar apa? Fathul Qarib, hafal. Ya, bapak apa nih? Bab sholat, udah apa bab sholatnya? Ya sih, nggak pakai kitab. Ya, ajib ya, sayyid keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi usahakan yang mantap-mantap hafalannya tuh. Nggak semua orang punya hafalan bagus ya. Orang tuh banyak modelnya. Kata ulama, satu gampang hafal, lama lupa. Ini yang paling cakep. Gampang hafal, lama. Yang kedua gampang hafal, cepat lupa. Ada yang ketiga, lama hafal, ya. Tapi susah lupa. Ngafalnya lama, tapi lupanya juga lama. Yang terakhir, susah ngafal, cepat lupa.
Nah kita yang mana nih? Kayaknya yang terakhir ya. Nah, hafal susah, hilangnya cepet banget. Men sehari nggak diulang hilang udah. Ya. Dan orang tuh ada dua, kata Imam Habib Muhammad Ali itu selain kitab itu, ada orang yang bagus hafalannya, lemah nalarnya, lemah cara berpikirnya. Ada orang yang cerdas cara berpikirnya, lemah nalar, lemah hafalannya. Ya, pemikirannya cerdas tapi lemah hafalannya. Yang ketiga, orang yang kuat hafalan, cerdas pemikirannya. Nah, kita yang mana itu? Imam Syafi'i yang terakhir, ngafalnya cerdas, ngafalan. Kalau pemikirannya luar biasa, ngafalnya luar biasa, Imam Syafi'i. Ya. Makanya ada sebagian orang dia kalau mikir berat-berat nggak mampu dia. Dia mikirnya yang sederhana aja, tapi ngafalnya bagus. Nah itu yang mana tuh harus tahu itu. Ya. Kita harus kenal sama diri kita. Kalau kita punya laptop nih, pengen download misalnya aplikasi Maktabah Samilah, isinya ada 30 giga, sedangkan komputer kita cuma 10 giga, bisa nggak? Jangan paksakan. Ya. Yang kita bisa aja udah. Ya. Nah makanya buat para wali kelas, lihatin kemampuannya. Si Nazril mampunya apa? Ya, kira-kira bagus diajarin apa? Ya, si Fahri diajarin apa? Denny diajarin apa? Itu harus tahu itu. Ya, oh ini orang jangan disuruh belajar nahwu dulu, belum sanggup nih. Coba kita bahasa Arab dulu. Masa saya nggak bisa bahasa Arab, orang gila aja pakai bahasa apa? Arab ya itu. Buat ngomong mah gampang Arab. Yang susah baca kitab. Makanya kalau baca kitab salah wah, aja orang Arab aja baca kitab masih salah. Nah ente bukan orang Arab lagi. Ya. Orang Arab nih suruh baca kitab salah. Bahkan kata guru saya waktu di Mesir, kalau ujian nahwu yang remet orang Arab mulu. Justru yang pintar orang Indonesia. Sampai di Libya sini. Yang ngajarin nahwu orang Arab, orang gitu. Dr. Budian Syah kalau nggak salah nama itu. Yang ngajarin orang Arab, orang kita, orang Indonesia. Yang pengarang kitab nahwu Alfiyah siapa? Ibnu Malik. Orang mana? Orang Spanyol. Ya, mungkin mukanya kayak Messi kali gitu ya. Wajah-wajah Spanyol. Ya, kalau itu kan sepak dan konyol gitu. Spanyol, separuh nyolong. Ya jelas, yang begitu dihafalin dah. Dan itu yang ilmu emang yang begitu, separuh nyolong. Dia yang begitu. Emang ada orang begitu emang. Jadi kalau yang pelajaran susah ingat, tapi kalau yang kocak-kocak diingat. Ya. Cara apa tadi Ustaz? Botol kecap, botol kecap. Ilmunya nggak diingat, hadisnya nggak diingat, saya yang begitu diingat. Ya, orang macam-macam gitu ya. Jadi kalau ingat-ingatnya kocak-kocak jadi sule aja gitu. Ya, nggak cocok jadi gak, jadi sule, jadi melawak. Nah, jadi yang namanya tulisan ntar bisa kena arit, kena rusak, fayafutu ilmuhum, hilang ilmunya. Li'annal kitab mimma yuzadu fihi wa yunqas. Karena yang namanya tulisan itu bisa ditambah, bisa berkurang. Ya. Wali annal kitab yumkin an yuzad fi, yang namanya tulisan kadang-kadang bisa ditambah-tambahin. Wa yughayyar, dirubah-rubah. Walladhi hu fi la yumkin at-taghyir fi, yang namanya diapal kagak mungkin bisa dirubah. Ya, kita ilmunya di kitab. Ya, kita taruh nih kitab sebelah kita, ngeri hilang enggak? Ngeri hilang. Hilang enggak bisa ngajar. Kitabnya ada di bawah. Tapi kalau ilmunya kita di pala kita, ada yang bisa nyolong ilmu kita? Nggak ada. Ada yang bisa rubah-rubah? Nggak ada, udah hafal di sini. Ya. Wali annal hafidh yatakallam bil ilmi, yang namanya hafidh, orang yang hafal itu bicara dengan ilmu. Walladzi akhbara anil kitab, adapun orang yang bicara dari kitab, akhbara bil dhon, dia berbicara dengan sangkaannya, min ghairi hifdhin, tanpa dihafal. Wa amma hujjatu man qala bi annahu yajuz. Adapun hujjah atau argumentasi orang yang bilang boleh, ya. Apa hujjahnya? Fa maruya an Abi Hurairah annahu qala. Riwayat Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ma min ahadin min ashabin Nabi alaihi salatu wasallam aktsaru hadisan minni." Enggak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya daripada saya, katanya. Illa Abdullah bin Amr. Nah, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu kana yaktub. Kenapa beliau lebih dari aneh? Kata beliau, karena dia nulis wala aktubu ana. Tapi aneh, sedangkan aneh enggak nulis.
Jadi hafalan hadis yang paling banyak itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuman Abu Hurairah mengakui ada orang lebih dari aneh. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As. Dia nulis. Nah, sehingga ada sebagian muhaddis mengatakan bahwasanya di zaman Nabi hadis pun ditulis. Kan yang kita tahu kan Quran ditulis, hadis nggak ditulis. Tapi kata saya punya guru, beliau mengatakan hadis pun ditulis di zaman Nabi. Cuman yang nulis satu orang. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As. Yang lain nggak nulis. Makanya sampai Abu Hurairah mengakui, ya ilmu semua aneh hafal, cuman satu aneh kalah aneh Abdullah bin Amr bin As. Kenapa dia juga nulis? Tuh. Jadi di zaman Nabi ada yang nulis. Gitu. Wa ibn Jurayh ibn Ma'rur annahu qala Abdullah bin Amr ya Rasulullah anna nasma' minkal hadith afanaktubuhu anka qala na'am. Di zaman Rasulullah berkata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, apakah kami sering mendengar darimu hadis, apa boleh kami tulis? Kata Rasulullah, na'am, iya boleh. Tuh, jadi yang lain nggak dikasih. Yang dikasih cuma siapa? Abdullah bin Amr bin As. Tuh. Qultu fir ridha was suhud. Aku, ya kata Abdullah bin Amr berkata, ya, meskipun dalam masalah itu ada keredoan, ada kemarahan. Qala na'am. Iya kata Rasulullah. Fa inilah aku lufihi ma illa haqqan, sungguh tidaklah aku berkata pada keduanya kecuali haqqan, merupakan kebenaran. Qala Muawiyah ibn Qurrah man lam yaktub ilman fala yu'adda ilmuhu ilman. Siapa kata Muawiyah bin Qurrah, siapa orang yang tidak nulis ilmunya, maka tidak dianggap ilmunya itu suatu ilmu sampai ditulis. Wa qala Allah Ta'ala khabaran an Musa alaihissalam hina sa'aluhu anil qurunil ula. Allah berfirman dalam bentuk khabar kepada Musa alaihissalam ketika mereka bertanya tentang umat-umat terdahulu. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa, ya, firman dari Allah, ilmuha inda rabbi. Ilmunya itu ada di sisi Tuhanku. Ya. Fi kitab, dalam satu kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Tidak akan sesat Tuhanku dan tidak akan lupa. Wa an Rabi'in ibni Anas an jaddaihi Zaidin wa Ziyad annahuma qadima ala Sulaiman ibni Abdul Malik lailan falam yazal yuhaddithuhuma wa yaktubani hatta asbaha. Diriwayatkan dari Rabi bin Anas dari kedua kakeknya Zaid dan Ziyad bahwasanya keduanya sampai kepada Sulaiman bin Abdul Malik di malam hari. Falam yazal yuhaddithuhuma, maka senantiasa itu Sulaiman bin Abdul Malik menyampaikan hadis kepada keduanya. Wa yaktubani, dan keduanya pun menulis sampai datang waktu pagi. Jadi ada sebagian menulis juga. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu annahu qala la ya'juzanna ahadukum an yakuna indahu kitab min al-ilmi. Kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh tidak akan pernah lemah salah seorang dari kalian an yakuna indahu kitab, yang di sisinya ada kitab dari ilmu ini. Wali anna fihi balwan falau lam yaktub la dhahaba anhul ilm, dan sungguh di dalam ilmu itu ada penyakit, ada balwan, penyakitnya. Apa itu? Falau lam yuktab, kalau nggak ditulis, la dhahaba anhul ilm, maka hilang itu ilmu. Walau kataba, kalau ditulis, la roja ilaihi fima yansa, pasti baliklah kepadanya apa yang lupa, atau yushkal alaihi masrurah, atau tersamarkan baginya itu, ya, masrurah, dengan perasaan kegembiraan. Wa hadza kama hukiya anna Aba Yusuf aba Muhammad fi kitabatil ilm faqala Muhammad inni khiftu dhihabal ilm li anna an-nisa la yalidna mithla Abi Yusuf wa li anna al-ummah qad tawarasat kitabatil ilm. Nah, ini dihikayatkan, diceritakan bahwasanya Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, itu mencela Muhammad. Ya, Muhammad di sini bisa jadi Muhammad bin Hasan Syaibani, ya. Itu muridnya Imam Abu Hanifah, kan punya dua murid.
Murid yang pertama namanya Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Hasan. Nah, ini Muhammad bin Hasan gurunya Imam Syafi'i. Dicela nih Muhammad bin Hasan, kenapa? Suka nulis. Yang nyela siapa? Temannya. Gitu. Yang nyela siapa? Abu Yusuf. Ini adalah ya seniornya. Ketika ngaji kata Muhammad bin Hasan, inni khiftu dhihabal ilm. Ya. Wahai Tuhan, saya takut ilmu itu hilang. Li'anna nisa la yalidna misla Abi Yusuf, karena enggak semua perempuan ngelahirin anak kayak ente yang cerdas hafalannya. Wali annal ummah qad tawarasat kitabatal ilm, karena yang namanya umat itu sudah mewariskan tradisi nulis ilmu. Waqad qala Nabi alaihi salam ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun. Apa saja yang dipandang oleh orang muslim baik, maka di sisi Allah pun baik. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an, apa yang dipandang orang muslim itu buruk, maka di sisi Allah juga ya sayyi'an. Itu apa pakai nun ya? Ya syayyinun afan. Wa qala alaihi salam la tajtami ummati ala dalalah. Dikatakan umatku tidak akan pernah sepakat dengan kesesatan. Jadi kalau misalnya di timur ada orang yang nulis, alhamdulillah. Mami Aziz. Ya. La tajtami ummati ala dalalah, umatku enggak bakal sepakat dengan kesesatan. Artinya kalau di timur nulis, di barat nulis, di semua tempat pada nulis, walaupun ada yang enggak nulis, berarti enggak salah. Ya, enggak mungkin ulama-ulama sepakat dengan kayak maulid itu ya. Maulid kan di mana-mana ada, enggak mungkin umat sepakat dengan kesesatan. Umat di sini adalah ulama. Ya, kalimat ummati adalah apa? Ulama'i ummati, bukan umatku ya, karena sebanyak orang-orang yang ngerjain maksiat sepakat banyak. Wali'annahum lamma tawarathu dzalika sara dzalika sabilal mu'minina haqqan bidalilil khabar. Wali'annahum, karena bahwasanya mereka tatkala tawarosu, mereka saling mewariskan, yang demikian itu sara dzalika sabilal mu'minin, maka itu menjadi jalan bagi orang mukminin haqqan yang benar. Bidalilil khabar, dengan hadis dengan apa dalil khabar tersebut. Tuh ya. Jadi boleh-boleh aja para sahabat nulis gitu. Nah, berarti gini, Nabi ngelarang sebagian sahabatnya untuk nulis ya, itu punya tujuan. Ya. Sebagaimana Nabi membolehkan sebagiannya nulis. Jadi ada yang dibolehin, ada yang enggak. Nah, berarti kan ini ada tujuannya. Contoh misalnya gini, guru izin, ya, ane mau ke sono, jangan. Guru izin, ane mau ke sono, yaudah boleh. Nah, kok yang atau boleh, yang atau enggak? Berarti kan banyak alasan. Kenapa guru kok dia boleh? Ya dia udah lama nggak izin. Ente kan tiap minggu izin. Gitu. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada hal semacam itu, bukan pilih kasih, bukan. Tapi lebih bersikap adil ya. Gitu. Kemarin habis izin lagi. Udah 3 kali izin. Udah jangan di sini aja. Mau ngapain ke sono? Ane mau ziarah ke tempat orang tua, ya silakan, orang tua jarang-jarang kan, nggak apa-apa jarang-jarang. Ya. Ini mau kemana? Mau ke Ragunan? Jangan, di sini aja. Di sini udah banyak binatang soalnya. Ada semut, ada bebek, ada selang, banyak ya binatang. Ngapain kita ngaca aja, mirip udah. Wa qala alaihi salam ashabikan nujum, sahabatku kayak bintang, az-zahirati, yang zahira yang terang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum, yang mana aja yang kalian ikutin pasti dapat petunjuk. Sahabat kayak apa? Kayak bintang, yang mana aja kita ikutin dapat petunjuk. Mau ngikutin siapa tadi? Abu Hurairah, ngafal, dapat petunjuk. Mau ngikutin siapa? Abdullah bin Amr bin As, dapat petunjuk. Semua. Ya, jadi yang namanya sahabat tuh kayak bintang. Beda-beda, nggak sama sahabat. Ada yang cenderung zuhudnya, ada yang dominan ikhlasnya, ada yang dominan sabarnya, ada yang dominan tegasnya, macam-macam. Yang mana aja kita ikutin benar. Tapi ngikutinnya dengan ya ilmu ya. Wa anna fi an Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu hadzal ilma min kulli ghaniyyin wa faqir wa min kulli saghirin wa kabir wa man taraka al ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw asghara minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulislah ilmu ini dari setiap orang yang kaya maupun miskin. Artinya mau belajar jangan lihat kayak miskinnya. Dan dari setiap yang kecil maupun yang besar. Artinya jangan lihat umurnya. Belajar sama siapa aja.
Wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir. Siapa orang yang kagak belajar, siapa orang yang enggak belajar gara-gara yang punya ilmu orang miskin, atau orangnya asghar minhu sinnan, lebih muda usianya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Cuman gara-gara kagak ngaji, gara-gara yang mungkin yang ngajar miskin, yang ngajar naik motor Astrea, jamaahnya naik mobil Fortuner. Masa yang begini mau ngajarin kita, jadi susah ntar kita ya. Gurunya susah, muridnya susah ya. Ada orang mau ngajar maksa-maksain beli mobil ya, karena apa? Nggak pantas muridnya naik mobil, gurunya naik motor. Ini terlalu memaksakan ya. Yang namanya ilmu nggak penting tuh mau naik mobil, mau naik motor gitu ya. Mau bajunya rombeng nggak penting, yang penting jaga izzah, jaga kemuliaan. Lebih mending guru yang naik motor tapi punya integritas, punya kejujuran, punya amanah, daripada guru naik mobil cuman hasil korupsi. Alhamdulillah. Ya. Naik mobil cuman hasil ya nggak beres. Tuh, zaman sekarang ada begitu. Istilahnya pencucian uang. Pejabat nyolong korupsi. Dikasih ke ustaz. Padahal itu betul. Korupsi. Mending naik motor begitu. Hati-hati, zaman sekarang ini banyak nih orang-orang kaya yang punya duit korupsi, diputar duitnya lewat orang-orang kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi jangan pandang umur, jangan pandang usia ya. Belajar kagak kenal siapa muda siapa tua, yang penting punya ilmu. Nah itulah ya pembahasan kedua tentang bagaimana hukumnya menulis ya. Gitu. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau nanya?